Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D dengan anggota saya Muhammad Syendar Darsa. Saya Abdul Majid Kristus. Saya Pak Umar Tafani. Saya Ugal Fawirat Maja. Saya Hafiz Cahaya Utama. Jadi di sini kami akan jelaskan video tentang mengapa pencipta itu harus ada dan apa buktinya. Baiklah, mari kita masuk ke dalam materi. Masuk ke dalam materi tentang eksistensi atau pembuktian adanya sang pencipta, kita harus paham dulu tentang kondisi hidup suatu manusia. Pasti kita di sini sudah sadar bahwa manusia tuh setiap harinya dihadapkan oleh banyak pilihan. Kita tuh selalu bingung. Kita selalu bingung dan bingung ini tuh menyebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama ada pilihan, kedua ada konsekuensi dan ada ketidakpastian. Nah, dari seluruh masalah ini kita harus menimbang dan menyimpulkan, kita harus menyaring, kita harus memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk menangani masalah ini. Untuk itu kita perlu adanya akal. Nah, akal ini sangat membantu kita untuk menimbang suatu masalah atau menganalisis suatu hal yang belum kita ketahui ataupun kita mempertanyakan hal-hal yang belum ada. Tapi akal di sini tuh berfungsi sebagai otak manusia. Dan otak ini nanti kita akan selalu berpikir untuk mempertanyakan dari mana semua hal ini berasal dan mungkinkah alam semesta ini ada tanpa sebab. Ini selalu menjadi pertanyaan kita. Dan Pada Muhammad akan menerangkan tentang alam semesta punya awal, maka pasti ada penanda. Sains modern yang masuk ke Big Bang menyatakan bahwa alam semesta itu menjadi permulaan. Kita akan memberikan konsep ketiga sederhananya. Jika sesuatu punya awal, maka pasti ada sesuatu yang mengawali. Tidak mungkin sesuatu muncul secara sendirinya dari kejadian mutlak. Dan kita akan selanjutnya ke contoh sederhananya. Mobil tidak mungkin terbentuk dari baut dan besi yang tiba-tiba menyusun dirinya sendiri. Itu pasti tidak mungkin. Itu pasti ada yang menyusunnya, maupun itu pun orang ataupun yang lainnya. Maka kita dapat simpulkan alam semesta yang jauh lebih kompleks tentu lebih membutuhkan pencipta. Itu udah pasti. Baiklah, kembali bersama saya Juliandra. Di sini saya akan menerangkan asal-usul alam semesta. Terkadang kita selalu bertanya tentang sebenarnya alam semesta itu dari mana sih? Nah, di sini saya akan menerangkan 3 teori kemungkinan munculnya alam semesta. Yaitu yang pertama, alam semesta muncul tanpa permulaan. Hal ini menjadi mustahil karena jika alam semesta muncul tanpa permulaan, maka akan terjadi sebab akibat yang tidak berujung dan panjang sekali. Dan ada satu teori filsafat yang bernama Falsafatul bil Hawamas yang menyatakan bahwa sebuah peristiwa pasti ada ujungnya. Ibaratnya ini, anak UGM mau mengikuti skripsi. Untuk ikut skripsi, ia harus menyelesaikan KKN. Untuk menjadi KKN, ia harus kuliah. Untuk kuliah, ia harus bayar UKT dan seterusnya. Hal ini jadi tidak berujung. Dan jika tidak berujung, maka anak UGM ini tidak akan pernah menyelesaikan skripsinya. Begitu juga dengan alam semesta, pasti ada ujungnya. Teori yang kedua yaitu alam semesta muncul dari ketiadaan. Hal ini juga menjadi mustahil karena tidak mungkin suatu ketiadaan akan menciptakan ketiadaan lainnya. Jadi ya nol akan berubah nol juga. Yang ketiga yang terakhir yaitu alam semesta muncul karena ada pencipta yang berbeda dengan alam semesta itu sendiri. Kembali ke teori Falsafatul bil Hawamas tadi, pasti ada suatu zat yang menciptakan alam semesta. Jadi alam semesta ada ujung yang dimana ujung tersebut adalah zat yang berbeda dengan alam semesta dan tidak terikat oleh pihak lain, yaitu Tuhan. Sekian. Lanjut dengan saya juga, di sini saya akan membahas tentang fitrah sebagai bukti terkenal dalam diri manusia. Menarik kan bahwa tanpa sains atau tanpa pemikiran logika yang rumit, sebenarnya kita tuh tahu secara fitrah bahwa sebenarnya Tuhan itu ada. Saya di sini akan membahas menjadi 3 poin penting. Yang pertama adalah pada bagaimana yaitu setiap peradaban punya konsep sang pencipta, mulai dari peradaban kecil hingga peradaban yang sangat luar biasa besar. Sebenarnya di setiap daerah tersebut memiliki tempat ibadah yang berarti di sana mereka tuh percaya adanya zat ataupun yang menciptakan mereka. Pada konsep kedua adanya objektif morality. Sebenarnya kalau kita keliling dunia, kita mau dari benua Afrika, benua Eropa, bahkan di Asia, kita mengetahui bahwa mencuri itu adalah
tindakan yang negatif. Kita menolong adalah tindakan yang positif. Ini mengartikan bahwa semuanya itu adanya pembuatan hukum yang sama. Di sini sangat jelas bahwa mulai dari tadi kita mencuri, menolong, semua itu sudah tertulis. Itu bukan hanya tentang sebuah adat atau undang lainnya, tapi di sini akan dijelaskan bahwa adanya pembuatan hukum yang sama. Oke, lanjut ke yang ketiga, yaitu there is no atheist, no false cause. Di sini saya menggambarkan ketika kita sedang terjadi sebuah peristiwa pesawat jatuh. Saat di sini orang yang bilangnya dia adalah seorang ateis, mereka pun akan berdoa, mereka akan berharap bahwa ada sang pencipta atau ada sebuah kekuatan yang bisa menolong dirinya. Nah, itu adalah poin-poin yang saya bahas mengenai fitrah manusia. Baik, akan saya lanjutkan sini bersama saya Agama dari Kedis Pasti dalam membahas beda dengan peraturan kaum swasta. Seperti yang kita tahu, dunia kita itu sangat mudah dan dunia kita ini memiliki hukum alam yang mengatur peraturan dalam swasta. Salah satunya dalam sini ada hukum matematika yang berhubungan. Hukum matematika dapat menjelaskan bagaimana dunia itu berjalan dengan hukum matematika. Contoh lain adalah orbit planet yang stabil. Tentu saja orbit planet di kita pada ada bumi ini dapat berputar secara revolusi. Mengenai matahari kita dengan teratur dan stabil sesuai dengan orbitnya. Sudah pasti ini ada yang mengatur dan tidak mungkin bumi ini dapat berputar sendiri mengelilingi tanpa adanya sampai besar. Kemudian adanya struktur data yang rumit. Tubuh kita memiliki struktur data yang sangat rumit, yaitu mungkin bahkan miliaran data di dalam tubuh kita. Ini terdiri dari masing-masing zat yang berbeda-beda tiap strukturnya. Dan itu sudah pasti bukan manusia sendiri yang merancang ataupun makhluk lain yang merancang. Sudah pasti ada pencipta yang sudah membuat dan merencanakan sebelumnya sehingga dapat tercipta struktur data yang sangat rumit. Contoh kemudian adalah keindahan warna bunga dan simetri alam. Kita dapat melihat sebuah bunga yang mungkin dimiliki oleh tempat kita atau di negara sama. Ini bunga memiliki beberapa kelopak yang sangat spesifik, yaitu terkadang ada dua, atau kemudian ada yang 5 kelopak, dan itu sudah pasti ada rahasia di baliknya, yaitu pencipta yang sudah merencanakan demikian berarti. Kembali lagi bersama teman saya Fakri. Menurut materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, bisa kita simpulkan bahwasanya Tuhan itu ada, dan Tuhan itu adalah suatu keharusan logis, mulai dari akal fitrah, pengertian manusia, keindahan alam, kondisi alam yang sudah terstruktur itu sudah membuktikan bahwasanya indikator-indikator itu membuktikan bahwasanya tidak bisa ada suatu ciptaan tanpa ada sang pencipta. Begitu pula dengan diri kita pasti harus ada pencipta. Pencipta itu bukanlah suatu kepercayaan emosional, tapi itu adalah suatu keharusan logis, di mana itu sudah menjawab pertanyaan tentang pertanyaan dari akal kita tentang dari mana sih awal dari dunia ini, dan apakah dunia ini muncul tanpa sebab? Jawabannya adalah iya. Dunia diciptakan oleh pencipta kita, di mana pencipta kita itu adalah Tuhan. Begitu teman-teman. Sekian pembahasan materi dari kelompok grup D. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.